kepada generasi milenial Bapak dan Ibu ya, karena sebetulnya memang intinya dari kita berkumpul semua di sini adalah adanya berbagai keluhan tentang berbagai macam permasalahan yang dialami oleh anak remaja gitu ya. Kita mungkin tidak paham dan apalagi kita juga tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Desi, singkatnya saja, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya adalah Oriza Sativa, saya 20 tahun bertindak sebagai psikolog klinis, profesi saya adalah psikolog klinis, spesialisasi saya adalah konseling dan terapi. Per Januari 2021, saya baru menempuh 4.285 jam interaksi dengan sekian jam konseling 1.919 dan sekian jam psikoterapi 2.339 jam. Saya ada beberapa sertifikasi dan saat ini aktif berpraktek di 3 rumah sakit swasta di Jakarta. Nah, mengingatkan saja Bapak dan Ibu, mensana in corpore sano, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Artinya, kalau kita mau menyehatkan fisik kita, mental kita pun harus sehat gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kita mau menyehatkan mental kita, fisik kita pun harus sehat. Nah, terkait dengan bagaimana kita ingin menyehatkan mental anak-anak kita, kita kan intinya ingin membuat anak-anak kita tertata perilakunya. Bila ingin membuat anak kita tertata perilakunya, maka kita sendiri harus tertata perilakunya. Tertata perilaku kita itu dimulai dari adanya nilai-nilai hidup yang baik yang harus kita miliki dan bagaimana kita harus mengembangkan kesehatan mentalnya. Sampai di sini dipahami ya. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ada beberapa pokok bahasan padat nih, kata Bapak Kepala Sekolah kemarin mereview materinya, wow banyak sekali Bu ya, tapi saya akan ngebut ya, jadi mohon maaf Ibu dan Bapak, mohon konsentrasinya sebentar. Jadi ada 6 materi ini akan saya sampaikan gitu ya. Dinamika perkembangan masa anak remaja, konsep kesehatan mental, berbagai permasalahan pada anak remaja, nomor 4 nilai hidup, nomor 5 tantangan pembelajaran jarak jauh, dan yang keenam adalah mengoptimalkan perkembangan anak dan remaja. Nah, kita mulai saja bab 1, dinamika anak dan remaja. Mengingatkan saja Bapak dan Ibu, saya sebetulnya membagi fase yang disebut dengan anak-anak tanda kutip adalah dari usia 2 sampai 25 tahun. Kenapa? Sebetulnya batasan WHO yang disebut dengan anak-anak adalah 0 sampai 18 tahun kan. Tapi kalau 0 sampai 2 tahun itu biasanya masih bayi ya. Jadi kita belum anggap itu sebagai anak-anak gitu. Jadi yang sudah mulai bisa disebut anak-anak dan layak disebut anak-anak adalah 2 sampai 10 tahun, kemudian pubertas 10 sampai 14, remaja 14 sampai 18 tahun, dan dewasa awal itu 18 sampai 25. Biasanya pola di Indonesia kalau anak-anak itu sudah menikah, baru dia tidak dianggap anak-anak gitu ya, dianggap sudah orang dewasa. Nah, masalahnya pernikahan itu di Indonesia baru bisa terjadi biasanya di umur-umur 22, 23, 24, 25. Jadi sepanjang mereka belum nikah, anak-anak tetaplah anak-anak gitu. Padahal sebetulnya di atas 19 tahun itu sudah layak disebut sebagai dewasa awal atau early adolescence gitu ya. Kalau di luar negeri kan setelah 18 tahun biasanya anak keluar dari rumah gitu ya, mencari kehidupannya sendiri. Ini yang disebut dinamika perbedaan antara kita secara value di Indonesia dengan di luar negeri. Nah, kedua, konsep sehat seutuhnya. Tadi saya sudah sampaikan Bapak dan Ibu, bila kita ingin menyehatkan mental anak kita, kita sendiri harus sehat. Nah, bagaimana kita mau sehat sebagai orang tua kalau kita tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan sehat? Nah, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 2003, saya ambil panduan yang paling mudah saja ya, tahun 2003 yang lebih dimengerti. Bahwa yang dimaksud dengan sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Ada 3 hal, fisik, mental, dan sosial. Oh, jadi selama ini kalau kita berpikir, wah saya medical check up selalu bagus, jantung saya bagus, nggak ada kolesterol ya kan, nggak ada darah tinggi, nggak ada asam urat. Apakah itu cukup kita sebut dengan
sehat, sedangkan apakah mental kita juga sehat? Kalau mental kita sehat, apakah sosial kita juga sehat? Misalnya contoh sosial adalah apakah kita selalu bisa diterima oleh lingkungan? Apakah kita selalu tidak membuat repot lingkungan? Ada ya orang-orang di sekitar kita yang hidupnya selalu membuat masalah kepada orang lain, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bertoleransi gitu ya. Itu sebetulnya bisa dikatakan tidak sehat secara sosial. Jadi, Bapak dan Ibu, kesehatan mental itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari definisi sehat. Ya, berikutnya, jadi apa sih yang disebut dengan sehat mental? Sehat mental adalah perasaan hidup sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, serta memiliki sikap hidup yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sepertinya definisinya mudah, tetapi dari satu kata saja kita lihat misalnya, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Apakah kita selama hidup selalu bisa menerima orang lain sebagaimana adanya? Ya kan? Mampu menghadapi tantangan hidup. Biasanya kita baru keluar rumah, kena macet, ya kan, berangkat kantor aja kita sudah marah-marah gitu ya. Nah, sebetulnya itu kita tidak sehat mental gitu ya. Memiliki sikap hidup yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Terhadap diri sendiri seperti apa? Banyak ibu-ibu ya, misalnya ini ya contohnya gitu. Di antara kita sebagai ibu-ibu merasa gendut, merasa jelek, merasa pesek, merasa kurang cantik, merasa hitam kulitnya dan lain-lain, itu sebetulnya tidak, kalau kita tidak punya percaya diri, sebetulnya itu juga kurang sehat mental. Dan terhadap orang lain, kita kadang-kadang dengan pasangan atau dengan anak-anak aja suka ribut ya, Bapak dan Ibu. Jadi mari kita perbaiki kesehatan mental kita berdasarkan definisi ini. Nah, jadi ciri-cirinya apa nih orang yang sehat mental? Ada 3, intinya berdasarkan panduan Dirkeswa, Direktur Kesehatan Jiwa Depkes RI tahun 2003. 1, merasa nyaman dengan dirinya, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, dan mampu memenuhi tuntutan hidup. Berikutnya, nah ini, sehat yang ideal, jadi karena definisinya adalah sehat itu kondisi fisik, mental, dan sosial, maka yang disebut dengan sehat fisik adalah ini, sosial ini, ya, dan mental adalah ini. Silakan disimak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mulailah untuk meraih 3 aspek ini sehingga kita bisa benar-benar disebut sehat secara ideal. Nah, bab 3, berbagai masalah pada anak dan remaja. Saya memformulasikan menjadi 12 macam permasalahan Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama, berbagai masalah pada anak milenial zaman sekarang adalah body image gitu ya. Bahwa banyak mungkin orang tua direpotkan dengan wah, anaknya rewel, merasa kurang tinggi, kurang cantik, kurang seksi, yang cowok juga kurang tinggi sehingga minder dan lain-lain gitu ya. Belum lagi paparan di televisi dan berbagai media sosial tentang body image para influencernya, para selebgramnya yang menampilkan begitu ganteng, begitu cantik, anak menjadi minder. Ini problem-problem anak sekarang lebih kritis terhadap body image-nya. Kemudian terjadi kadang-kadang krisis identitas diri, Bapak dan Ibu. Kalau kita dulu 30 atau 40 tahun menjadi remaja, yang kita turuti hanya orang tua dan guru, titik. Ya kan? Apa yang disampaikan oleh guru dan orang tua itu yang paling terbaik. Tetapi sekarang tidak bisa. 80% bahkan 90% mungkin kehidupan anak itu dari gadget. Dia terpapar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau 90% itu yang dia lihat adalah gadget, berarti role modelnya bukan orang tua dan guru seperti kita dulu, tetapi siapa? Selebgram. Siapa? Influencer, iya kan? Kalau selebgramnya bisa memberikan contoh yang baik sih nggak apa-apa. Tetapi kita lihat, misalkan, coba boleh di browsing. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Ada selebgram misalnya namanya Aukarin, tapi sekarang kayaknya udah nggak. Dulu sempat tuh awal-awal tahun 2000 yang ngetren. Setiap bicara tuh seringkali dia itu
selalu mengumpat dengan hewan berkaki empat, betul nggak? Gitu ya. Nah, bagaimana mungkin anak sekarang perempuan-perempuan juga tidak mengumpat karena dipikir itu yang terbaik gitu ya, itu yang terkeren gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat Atta Halilintar itu mungkin tidak mengumpat, tetapi mungkin pamer kemewahan, mungkin ya pamer kemewahan kalau kata saya. Tetapi ada sisi baiknya juga. Dia menularkan sifat-sifat baik, yaitu dermawan gitu ya, berbagi dan lain-lain. Jadi kurang dan lebihnya apa yang dipaparkan oleh internet dan media sosial itu harus disaring dengan sebaik-baiknya. Kesehatan dan gaya hidup, anak sekarang begadangan. Dulu kita jam 9 sudah tidur Bapak dan Ibu, ya kan? TVRI itu tutupnya jam 9 ya. Ditutup dengan misalkan berita, dunia dalam berita. Sekarang anak 24 jam bisa mengakses apapun. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan dia, belum lagi paparan junk food dan lain-lain. Tekanan teman sebaya, berapa banyak anak yang mengalami depresi, mengalami kecemasan, mogok sekolah. Pasien-pasien saya banyak tuh yang mogok sekolah, Bapak dan Ibu, karena tekanan teman sebaya. Jadi, Bapak dan Ibu ini jangan terlalu cuek. Kalau anaknya pulang sekolah, tolong ditanya, ya, ada apa, tadi sama teman-teman bagaimana, dan lain-lain. Kadang-kadang mereka takut, mereka diam. Tahu-tahu nggak mau sekolah, tahu-tahu menjadi pendiam, karena mungkin dia tertekan di sekolah. Kita nggak pernah tahu. Kemudian tawuran, ini bahkan memakan korban ya, kalau kita nonton di televisi, dan belum lagi narkoba. Nah, ini sebetulnya di Indonesia sudah menjadi sarang narkoba dunia ternyata gitu ya. Nah, beban pelajaran sekolah Bapak dan Ibu, para orang tua mungkin sudah ribuan yang selalu berteriak beratnya KDRT. Apa tuh KDRT itu apa? Kurikulum 2013. KDRT ya singkatannya ya gitu. Bahwa ini sebetulnya berat sekali Bapak dan Ibu, beban sekolah anak-anak sekarang. Dulu kita tahun 70-80 kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya Bapak dan Ibu guru. Kita dulu sistem pembelajarannya KTSP, mencatat, menghafal, ulangan. Kalau kita seminggu tidak masuk, yang penting punya catatan yang lengkap, ya kan, dari teman, apalagi catatannya warna-warni gitu ya. Enak dibaca, tulisannya bagus, kita tinggal menghafal, kita bisa ulangan, dan kita bisa dapat nilai 100. Kalau sekarang sehari 2 hari aja nggak masuk, proyeknya banyak, tugasnya banyak, pasti ketinggalan. Gitu. Jadi, terus terang untuk takaran IQ anak sekarang pun tidak bisa seperti kita dulu, hanya mohon maaf, IQ-nya standar 100 cukup untuk bisa berprestasi. Anak sekarang nggak bisa, terus terang. Karena adanya kurikulum 2013 ini yang memang begitu menyita pikiran dan perhatian anak-anak. Belum lagi penyalahgunaan internet, nanti akan saya sampaikan. Kemudian adanya pemilihan minat dan bakat dan berbagai kelainan bawaan yang terjadi pada anak. Minat dan bakat itu jangan dianggap sepele ya, makanya ini peran dari para psikolog sekolah, ya kan, kemudian guru BP, guru BK, karena anak bisa menjadi pada akhirnya depresi dan mengalami demotivasi karena mereka salah memilih jurusan, baik IPA, IPS, ataupun misalkan pilih jurusan kuliahnya gitu. Adanya harapan-harapan orang tua yang tidak sejalan dengan kemampuan anak. Banyak anak-anak yang stres. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu ya. Sepertinya sepele, tetapi begitu kerasnya harapan orang tua kepada anak. Ini saya kasih tahu. Anaknya nggak ngomong, ya kan? Mungkin Bu Guru nggak tahu. Tetapi anak-anak itu banyak yang mengadu. Puluhan anak datang ke ruang praktek nangis-nangis, akhirnya mereka mohon maaf melakukan cutting, nyilet-nyilet tangannya karena terlalu berat beban berat beban mereka harus menanggung beban pelajaran dan tuntutan orang tua. Jadi hati-hati dalam memberikan target kepada anak-anaknya. Belum lagi masalah orientasi seksual. Apa itu Bapak dan Ibu LGBT? Kalau dulu kita hidup di era 70-an, 80-an ya, 90-an, pacaran nggak boleh. Pokoknya kalau deket cowok nggak boleh. Kalau yang cowok deket-deket cewek nggak boleh. Sesimpel itu. Tetapi sekarang banyak pasien-pasien saya yang deket sama perempuan pun nyatanya mereka pacaran. Orang tuanya nggak tahu tuh. Sampai nginep-nginep di kamar, dipikir sahabatan, ternyata mereka pacaran. Mengerikan ya. Nah, berikutnya adalah belum lagi paparan radikalisme, terorisme, komunisme, dan mungkin ISIS yang mungkin disampaikan oleh berbagai pihak ini sangat membahayakan. Belum lagi kita nonton di TV ya,
soal Taliban dan lain-lain ini menjadi fokus kita untuk memberikan edukasi juga kepada anak kita. Nah, keempat adalah kita bicara mengenai nilai hidup. Nah, kalau kita sudah tahu, ya Bapak dan Ibu, apa itu sehat, ya kan, kemudian bagaimana mengelola kesehatan kita, kemudian kita sudah tahu apa itu berbagai permasalahan hidup yang ada pada anak dan remaja, kemudian lalu apa yang harus kita tanamkan? Nah ini intinya, nilai hidup seperti apa? Kadang-kadang orang tua itu suka yang datang ke tempat praktek bilang, Bu, anak saya membangkang, membolos, mencuri, gitu ya, membangkang, membolos, mencuri, kemudian demotivasi, tidak mau sekolah. Satu pertanyaan saya sebelum kita mulai diskusi, apa nilai hidup apa yang sudah ditanamkan kepada anak-anaknya, gitu loh. Kadang-kadang orang tua nih, minta maaf ya Bapak Ibu, merasa kayak, sudah menyekolahkan di tempat bagus nih, sekolah bakti tunas harapan, udah pokoknya soal pendidikan diserahin ke guru, kan kita udah bayar, gitu kan. Terus kita tidak merasa sebagai orang tua tidak perlu melakukan apapun, hanya kasih makan dengan makanan enak, udah selesai. Cuma paling nanya sekedarnya aja, ada PR nggak, ada tugas nggak, ada PR nggak, ada tugas nggak. Bagaimana anak dikembangkan dengan metode seperti itu, gitu loh, ya. Nah, sekarang coba yuk kita belajar tentang nilai hidup. Nilai hidup itu apa? Intinya adalah suatu patokan atau panduan yang menyeratkan baik dan buruknya pemikiran, perasaan, atau suatu tindakan, gitu kan. Biasanya menetap dalam bentuk perilaku, kebiasaan, dan norma sosial, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, apa saja? Nah, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi, tadi saya bilang di awal, kalau Bapak Ibu ingin membuat anak-anaknya tertata, Bapak dan Ibu sendiri harus punya value. Kita saja sebagai warga negara, kita punya Pancasila dan harus mengimani nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang terkandung dalam 5 silanya itu. Jadi kita sendiri kalau dalam hidup kita juga harus punya nilai-nilai hidup. Mau apa? Tergantung, ya. Paling tidak mulai sekarang coba dalam hati Bapak dan Ibu diam-diam memilih 3 nilai yang bisa diterapkan untuk dirinya. Ya, misalkan, oh ya, saya sebagai orang tua menerapkan prinsip hidup, misalnya toleran, gitu ya. Misalnya respect, kemudian responsibility. Nah, itu pun kita akhirnya kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak kita. Niscaya anaknya pun akan punya nilai-nilai hidup yang sama. Nah, ini ada contoh nilai-nilai hidup Bapak dan Ibu yang bisa saya bagi menjadi 3 kategori, gitu ya. Untuk usia anak-anak saya bagi menjadi usia 2-7 tahun, kemudian 7-12 tahun, dan 12-18 tahun. 2-7 tahun itu anak-anak ya, kemudian 7-12 tahun itu usia pubertas, kemudian 12-18 tahun adalah usia remaja. Nah, ini dia, nilai hidup usia 2-7 tahun, apa saja? Silahkan disimak Bapak dan Ibu. Ya, makanya kalau ada pertanyaan, kok anaknya cuek ya, tidak punya empati, tidak punya rasa hormat, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua mengajarkan untuk hormat kepada orang tua? Ya kan? Kalau anaknya menjadi misalkan tidak toleransi, ya kan? Apakah kita ajarkan kepatuhan, menyayangi sesama? Kalau anaknya menjadi agresif, apakah dia dengan saudaranya sendiri diajarkan untuk memaafkan, ya kan, dekat dengan saudara kandungnya sendiri, ya kan, kemudian berbagi. Nah ini misalkan kalau dari TK kita ajarkan, oh ya temennya nggak bawa kue siapa, yuk dibagi ya, kasihan nanti temannya kelaparan dan lain-lain. Dan kedisiplinan, misalnya toilet training di usia 3 tahun sudah mulai diajarkan, sikat gigi walaupun berantakan, ya kan, makan di meja makan walaupun berantakan, itu sebetulnya nilai hidupnya adalah kedisiplinan. Kadang-kadang orang tua nggak sabaran, aduh makan sendiri berantakan, udah sini disuapin, gitu ya. Terus misalkan mandi kelamaan, malah main sabun, malah main air, udah deh dimandiin, nggak bisa kayak gitu, ya. Yang dipentingkan adalah proses untuk pencapaian nilai hidupnya, bukan soal hasil akhirnya, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya, ini nilai hidup usia 7-12 tahun, pubertas. Apa saja ini dia? Silahkan dibaca. Gitu ya.
Nah, toleransi pun ada di usia-usia ini. Pernah lihat ya, Bapak dan Ibu, mungkin di berita ya, ada segerombolan anak yang merusak makam gitu ya, yang bukan agamanya gitu. Ini sangat memprihatinkan sekali ya, dan ini justru di usia-usia ini tingkat toleransi harus kita tanamkan, tanggung jawab terhadap PR, tugas sekolah, ujian-ujian ini ada di sini, konsistensi dan kejujuran ya. Nah, ini adalah nilai hidup usia remaja, usia 12 sampai 17 atau 18 lah gitu ya. Belajar untuk ketenangan, maksudnya ketenangan apa? Karena anak-anak di usia ini mulai banyak konflik hidup, gejolak-gejolak hidup gitu ya. Kalau ketenangan, kesabaran itu istilahnya kalau bahasa agama misalnya ikhlas. Kalau bahasa luar negeri acceptance, menerima terhadap kondisi dan situasi. Ketika seorang dewasa berumur 30, 40, 50 menjadi demikian tidak sabaran, egois, nah pertanyaannya di usia-usia ini diajarkan nggak untuk belajar menahan emosi, kesabaran, ketenangan, belajar untuk rendah hati, percaya diri, dan cinta kasih. Cinta kasih yang seperti apa? Bukan erotic love, tetapi cinta kasih seperti intinya adalah yang harus diberikan juga sesuai dengan usianya. Misalnya, hey, kamu anak laki-laki, sudah besar, kalau ada anak perempuan harus dilindungi, harus menghargai, nggak boleh diledek-ledek, ya kan, nggak boleh ngomong yang jorok-jorok, ya kan, misalnya. Kalau teman perempuannya mau nyebrang jalan, harus digandeng, kamu kan laki-laki, misalnya. Itu sebetulnya cinta kasih dalam konteks yang sebenarnya, bukan erotic love ya, bahwa wah mencintai perempuan dengan laki-laki, bukan seperti itu. Karena ujung-ujungnya untuk apa? Menghindari anak-anak kita, generasi milenial, dari tindakan-tindakan yang kita sebut dengan sexual harassment. Ini banyak terjadi, coba di media sosial deh. Saya ngajar sexual harassment juga gitu ya untuk kementerian gitu, Kemenkominfo. Di situ banyak sekali, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Misalnya seorang atlet kita Jojo gitu ya, wah dibully di situ perempuan-perempuan. Aduh gantengnya, coba buka baju lagi dong. Aduh itu yang menyembul di balik celana apa? Mohon maaf, oh terong ya gini. Ini perempuan-perempuan loh yang menyampaikan. Bagaimana mungkin kita membiarkan hal seperti itu, dan itu anak-anak kita dan itu generasi sekarang. Jadi jangan pernah meremehkan aspek cinta kasih yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gitu. Mungkin kita sebagai orang tua masih tabu, aduh risih Bu, Bu Oriza gini-gini, nggak bisa. Nanti daripada mohon maaf anak kita terjebak sebagai pelaku pelecehan seksual gitu ya, atau anak kita bertindak kasar kepada pasangannya, lebih baik kita ajarkan cinta kasih yang positif sedari dini. Nah, dampak negatif internet Bapak dan Ibu apa saja nih gitu ya. Nah, ini saya mau sampaikan sedikit, ada slide-slide ringan yang menghibur. Ini tentang YouTube. Anak-anak kita pasti semua sering terjebak dalam rimba YouTube, betul nggak? Ya, 1 jam video diunggah tiap detik nyatanya. 4 miliar video ditonton setiap hari, 800 juta pengunjung berbeda setiap bulan, dan dibutuhkan jutaan tahun untuk menonton semua video di YouTube. Jadi sebetulnya video YouTube itu tidak diciptakan untuk diselesaikan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita sering berjam-jam nonton ini ya kan, kadang-kadang videonya belum selesai udah ke pop up, ada ini nih, judul ini gitu ya. Jadi harus disampaikan kepada anak-anak kita, YouTube itu sebetulnya setengahnya racun. Nah, ini dia dampak-dampak yang lain. Misalnya yang sering terjadi, merusak kaidah agama. Biasanya kita di meja makan berdoa dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang sering terjadi gimana sekarang? Difoto ya. Makanya keburu dingin. Tuh, heboh sendiri ya. Yang penting upload dulu gitu ya. Yang penting sharing. Bukan sharing yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dampak internet menjauhkan yang dekat. Nah, biasanya dulu kita di meja makan, kita dulu gitu ya, Bapak Ibu ya, tahun 80, 90, kangen deh kita zaman-zaman itu ngobrol gitu ya, kadang-kadang kalau ada masalah begitu jam makan gitu, aduh pasti diinterogasi sama orang tua. Wah, kalau nonton TV kita ada keakraban, ya kan. Sekarang gimana? Di meja makan asik sendiri, megang HP.
Nonton TV pun ini sebenarnya bukan nonton TV, tetapi duduk bersama untuk nonton gadgetnya masing-masing. Nah, anak-anak pun demikian, katanya kumpul, tapi kok begini ya, jadi kita ngantri pun dulu, kalau kita ngantri di zaman dulu ya, 70-80 kita kalau ngantri itu pasti kenalan. Rumahnya di mana Bu, sakit apa gitu ya. Jadi punya kenalan, jadi punya pengalaman, sharing. Sekarang kita sibuk masing-masing nih, tuh. Ini juga nih ya, generasi kita, generasi anak-anak kita memprihatinkan. Yang terakhir, yang sering terjadi karena dampak internet melahirkan gaya alay. Apa saja gaya alay itu Bapak dan Ibu? Kalau kita dulu foto gimana Bapak dan Ibu generasi tahun 80? Posisinya tegap, mukanya cemberut gitu ya. Nah, sekarang gimana? Tuh, anak sekarang nih, ya kan? Tuh, dark face, ya kan? Tuh, karena influencernya kayak gini. Tuh, dulu kita SMA gini nggak? Tuh, tuh, ya, laki-laki pun gini. Memprihatinkan sekali loh. Nah, kan? Ini generasi kita. Nah, tetapi di samping itu banyak juga dampak positifnya. Intinya adalah untuk pertemanan, komunikasi, dan informasi. Kita bisa mencari banyak hal anak-anak kita informasi dari internet. Nggak kayak kita dulu, orang tua kita bilang A, kita percaya. Oh, yang benar itu. Guru kita bilang A, ya udah hanya itu yang kita tahu. Tapi kita tidak tahu dunia luar secara lebih luas. Kalau anak-anak sekarang tahu. Nah, langkah aman berinternet apa saja sih? Nah, ini saya sampaikan di sini. Awali dengan niat yang positif, hindari berinternet di warnet, ya, hindari berinternet di tempat tertutup. Kalau bisa tuh PC-nya taruh aja di ruang tengah. Jadi kita mondar-mandir tuh anak bisa terdetek ya, main game apa, ya kan, chatting sama siapa kalau bisa sih. Tapi kan sekarang masalahnya semua kegiatan berinternet itu pakai HP ya. Jadi anak bisa ngumpet-ngumpet, kita nggak tahu dia buka apa. Tetap berinteraksi dengan orang dewasa di rumah. Jadi jangan cuma berjam-jam di kamar, kita nggak tahu buka apa. Nah, ini batasi penggunaan internet. Yang ideal adalah HP itu digunakan atau diberikan setelah anak selesai belajar, apalagi Zoom capek ya, gitu. Jadi jangan kasih waktu yang berlebih-lebihan untuk penggunaan internet. Kenali konten-konten yang bermanfaat. Nah, ini orang tuanya jangan gaptek gitu ya. Anaknya udah tahu apa-apa, kitanya nggak tahu apa-apa gitu ya. Manfaatkan pengaturan privacy media sosial. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini juga dilema anak milenial sekarang. Di luar dari 12 permasalahan kemarin. Sejak pandemi ini menjadi problem baru yang harus kita atasi bersama sebagai orang tua dan guru. Nah, tantangannya apa saja? Singkatnya, ada 3 hal. 1, dari sisi siswa, terjadi demotivasi. Benar nggak? Iya kan? Iya. Anak kita dulu mau berangkat sekolah tuh semangat banget Bapak dan Ibu. Belajar nggak belajar, yang penting berangkat. Kenapa? Ketemu teman. Sekarang nggak ketemu teman. Aduh, gitu. Yang dilihat layar kalau punya laptop sih nggak apa-apa. Kadang-kadang pakai HP ya, kasihan. Orang tua juga jadi overwhelmed. Apa itu? Jadi kewalahan. Aduh, enak tuh dulu sebelum pandemi. Pagi-pagi anak udah sekolah, pulang-pulang bahasanya anak udah pinter, diserahin ke guru. Orang tua di rumah bisa leha-leha ya kan, bisa arisan, bisa belanja-belanja, bisa me time, bisa ke salon. Sekarang anaknya dipegang sendiri, kewalahan Bu. Kemudian guru extra effort untuk terkait sistem pembelajaran jarak jauh ini. Mengapa? Nah, sebelum kita coba menjawab, coba yuk kita renungkan beberapa hal berikut ini. Dari sisi para pendidik atau pengajar, apakah kita pernah melakukan sistem daring sebelumnya? Jujur, nggak pernah. Selama 100 tahun ini, kita selalu berjalan dengan sistem konvensional. Jadi wajar kalau banyak kendala-kendala, belum lagi mati jaringan internet gitu ya. Kayak tadi aja kita memulai daring, ada sedikit kendala dari Bapak Kepala Sekolah. Belum lagi anak-anak kita, belum lagi kuotanya habis. Kayak gitu kok nuntutnya, nih belum selesai tugas, belum ini, belum itu. Anaknya stres, hati-hati Bapak dan Ibu ya.
Apakah teknik atau metode pengajaran daring yang dilakukan saat ini sudah tepat? Saya percaya kepada semua pendidik-pendidik yang ada di Indonesia. Namun kita juga perlu harus, bahasanya orang Jawa tuh legowo. Ya, kita harus legowo, harus berbesar hati. Gitu. Menterinya aja sedang berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi gitu. Jadi ini juga yang menjadi PR kita. Nah, berikutnya, apakah materi dalam pengajaran jarak jauh lebih berat dari offline atau sebaliknya malah lebih ringan? Nah, ini jangan sampai kadang-kadang anak-anak itu penghayatan, mohon maaf tanda kutip, berat atau ringan itu tergantung dari suasana hatinya. Anak-anak tetaplah anak-anak, bahwa mereka itu bisa berprestasi biasanya juga dipengaruhi oleh moodnya. Kalau mau belajar aja moodnya udah nggak ada, ya seolah-olah segala hal yang ringan pun menjadi berat. Masuk akal ya? Nah, berikutnya, apakah para pendidik benar-benar sudah menguasai sistem pembelajaran jarak jauh? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Tetapi saya yakin para pendidik sudah melakukannya terbaik untuk siswa-siswanya. Dari sisi siapa ini? Siswa. Apakah siswa pernah belajar daring sebelumnya? Belum pernah loh, gitu. Kapan waktu bersosialisasi siswa dengan teman-temannya? Jujur, dunia anak adalah belajar dan bermain. Jangan sampai yang penting belajar, mainnya itu sebagai selingan. Salah. Justru anak ini menjadi tidak stabil emosinya, menjadi ringkih, menjadi rapuh karena anak itu kurang bersosialisasi dan kurang merilis ketegangan-ketegangan atau stres-stres yang dimilikinya. Tidak punya hormon endorfin ya, hormon kebahagiaan, endorfin. Dulu kita kalau bermain pasti tertawa-tawa, ya kan? Kalau zaman 70-an, 80-an tuh kita bermain pasti tertawa. Mainnya apa? Main sepeda, main masak-masakan, main perang-perangan, kadang-kadang jatuh, ketawa-tawa, kadang-kadang kalah, kita ketawa-tawa, dorong-dorongan. Kalau anak sekarang mainnya apa? Main gadget. Gimana mau tertawa? Ketawa sendiri sama handphone? Nggak bisa. Sedangkan untuk merilis stres itu kita butuh tertawa yang asalnya dari hormon endorfin, gitu. Kurang waktu untuk sosialisasi, bahkan jangankan untuk sosialisasi, bertemu pun tidak bisa, anak-anak stres. Banyak ya pasien saya bilang, Bu Risa, dok, kangen sekolah, kasihan ya, gitu. Jadi anak-anak kita sekarang tidak berdaya. Yang ketiga, apa kegiatan siswa selain PJJ dan membuat tugas sekolah? Apa? Bermain? Tidak kan? Jadi wajar kalau anak-anak sekarang menjadi gampang stres. Karena apa? Pelajaran jalan terus, mainnya nggak jalan-jalan. Kalau mainan HP dianggapnya kecanduan gadget sama orang tua. Terus mau main apa? Mau ketemu teman lagi pandemi gitu ya. Jadi ini yang harus kita renungkan bersama. Saya tidak berusaha untuk menyalahkan siapapun dalam hal ini, tetapi ini lebih kepada bentuk perenungan saja. Kemudian berapa lama kesanggupan kita untuk meeting online, di mana kita hanya duduk diam dan mendengarkan. Seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu hanya duduk diam mendengarkan, sedangkan anak-anak diminta untuk interaktif. Di PJJ betul, anak harus banyak ya sekolah-sekolah yang on cam 3 jam, dari jam 7 sampai jam 3 sore. Itu wow. Kita kalau meeting 2 jam aja udah bosan Bapak dan Ibu gitu. Jadi wajar kalau anak-anak sekarang menjadi stres dan demotivasi. Bagaimana dengan siswa yang mengalami sosial fobia? Banyak loh. Ini saya lagi nanganin minggu ini aja ada 3. Artinya anak yang mengalami kecemasan, kemudian kalau sosial fobia itu kan dia merasa diamati, takut untuk dibully gitu ya, takut untuk dinilai, takut untuk melakukan kesalahan. Nah, biasanya kalau di kelas itu suruh maju ke depan kelas, mereka takut. Nah, kalau di kelas seperti itu, gimana dengan online yang istilahnya face to face-nya jadi lebih kelihatan gitu. Nah, anak-anak tuh menjadi lebih stres di sini loh, Bapak dan Ibu. Ya, kalau yang normal sih nggak apa-apa, tetapi yang sosial fobia ini bagaimana, dan ini banyak sekali gitu. Berikutnya, untuk menggunakan ponsel, seberapa efektif tingkat konsentrasi anak dalam menatap layar yang demikian sempit, ya kan? Kalau kita orang dewasa terlatih, kita memiliki pengontrolan atau regulasi diri yang lebih baik dibandingkan anak-anak. Tetapi kalau anak-anak disuruh anteng, susah Bapak dan Ibu. Ya, belum lagi keluhan-keluhan orang tua, iya nih, nge-zoom sambil mainan HP dan lain-lain gitu. Nah, ini dari sisi orang tua.
sebelum pandemi, apakah orang tua memang terlibat secara aktif dalam pengajaran anak? Saya tuh pernah ya kemarin ya diminta sama salah satu suatu pihak lah, Bu, tolong dong bikin materi seminar, judulnya apa gitu kan. Saya pikir judulnya yang positif-positif seperti di sini ya, di sekolah bakti ini. Apa judulnya gitu? Mengatasi orang tua yang burnout terhadap anak-anaknya. Saya ketawa. Kalau burnout nggak usah jadi orang tua, ya gitu. Boleh nggak guru juga begitu? Mengatasi siswa yang burnout nggak boleh. Guru bisa dibully kayak gitu. Boleh nggak sayanya psikolog stres gitu ngadepin pasien? Itu anak-anak kita loh. Kenapa kita mensugesti diri kita sebagai orang tua dengan kalimat yang negatif, burnout? Kenapa nggak lebih baik kita memberikan judul yang positif, mengelola parenting di masa pandemi kayak apa kek, ya kan, yang kayak sekarang ini, living value for the millennial generation itu lebih positif. Enggak Bu, orang tuanya burnout semua, harus ngedidik anak-anaknya di sekolah. Nah ini orang tuanya minta maaf dan Bapak dan Ibu manja, ya, selalu memberikan tugas dan pengasuhan itu kepada guru. Oh yang penting saya udah bayar, ya kan. Pokoknya anak itu titipin aja ke guru. Lah ini anaknya siapa toh sebenarnya gitu ya. Bagaimana sikap mental orang tua terhadap PJJ anak? Apakah punya kesabaran? Apakah punya pengertian? Ataukah nggak sabaran? Ataukah kayak tadi burnout, frustasi? Yang ketiga, apakah orang tua benar-benar mengerti beban pelajaran yang dimiliki anak? Nah ini, anak-anak sekarang berat loh Bapak dan Ibu. Coba aja belajar sendiri deh, buka-buka buku anaknya. Pasti stres juga ya. Oke, jadi gimana dong? Harus bagaimana nih Mbak Oriza, Bu Oriza? We are now teachers. Kita semua guru. Ayo kita sama-sama dalam PJJ ini bahu-membahu antara orang tua, antara guru. Ayo kita sama-sama. Kalau di rumah ya tolonglah bantu anaknya untuk belajar. Jangan dikit-dikit, Miss, bla bla bla. Miss, anak saya lah memangnya gurunya babysitter, ya kan? Guru juga gitu. Jangan kalau anaknya agak sedikit melenceng soal pelajaran lemparin ke orang tua. Jadi ayo kita saling bantu dalam konteks yang positif dan saling support saja demi perbaikan siswa-siswi atau anak-anak kita. Nah, kemerdekaan dalam belajar. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu? Ada 3 hal loh. 1, kemerdekaan dalam belajar. Kalau kata saya nih, saya ini kan orangnya fleksibel aja ya, gitu ya. Makanya mungkin saya juga banyak disukai, bukannya GR nih sama pasien-pasien. Kenapa kita harus pakai, misalnya gini, oh bolehlah pakai seragam gitu ya. Oh kalau nge-Zoom pakai seragam, tapi boleh nggak kita lucu-lucuan gitu sehari-hari? Oh 17 Agustus kita nge-Zoom-nya misalnya pakai baju merah putih, atau setiap Jumat kita pakai dress code yuk anak-anak, boleh pakai kaos, pakai apa aja tapi warnanya yang cewek pink, yang cowok biru, misalnya lucu-lucuan, itu membuat semangat. Jadi jangan terlalu kaku yuk, yang penting materinya masuk gitu, boleh nggak? Modifikasi juga antara off cam dan on cam misalnya. Jadi jangan selalu setiap Zoom itu harus on cam, kesian. Ada hari-hari yang off cam boleh dong, tapi interaksi, tetap tanya jawab. Pokoknya walaupun off cam, kalau ibu absen nggak ada, ibu anggap nggak ada ya kan, bisa seperti itu. Terus ada kuis tanya jawab yang kayak gitu. Yang kedua adalah buat online school menjadi lebih menarik. Misalnya metodenya sersan. Apa itu? Serius tapi santai, diselingi canda, interaktif tanya jawab, ada insentif, bila bisa menjawab kuis, ya kan, ada dress code yang tadi saya bilang dan lain-lain. Saya pikir bisa ya dibentuk yang hal-hal semacam itu. Kenapa sih harus begini, lebay banget nih Bu Orisa ngajarinnya? Karena tekanan anak-anak dalam belajar PJJ itu lebih berat dibandingkan di sekolah. Jadi berarti kalau tekanannya semakin berat, berarti pengalihannya terhadap tekanan itu juga harus lebih banyak. Masuk akal ya? Makanya harus diciptakan metode-metode yang membuat menarik untuk mengurangi tekanan-tekanan tadi gitu loh maksudnya. Yang terakhir, guru dan ortu harus terbuka, mau menerima feedback berupa masukan atau keluhan dari siswa. Nah ini, guru jangan satu arah, yang penting yang benar begini, anak pokoknya mau nggak mau harus ikutin. Boleh nggak sih gitu kita bersikap terbuka, dengerin kata anaknya, Bu, belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore itu capek Bu, Ibu aja coba rasain gitu. Ibu kan cuma ngajar satu mata pelajaran. Kalau saya kan kita kan duduk tiap hari dari Senin sampai Jumat,
duduk 5 jam, nggak boleh ini stres Bu, ya kan? Kalau ke sekolah enak, bisa ketemu teman-teman cewek, teman-teman cowok, bisa jajan di kantin, ada pengalihan-pengalihan terhadap sumber stres. Kalau online school susah, ya kan? Masuk akal ya. Nah, yang terakhir adalah optimalisasi tumbuh dan kembangnya. Bapak dan Ibu mengingatkan saja, patokan tumbuh kembang anak dan remaja ada 3. Singkatnya, kalau kita bilang, Bu, anak saya tidak tertata, anak saya ini gimana ya, misalnya. Kok kayaknya nggak beres dan lain-lain. Kita lihat aja 3 patokannya. 1, IQ-nya berapa? Kalau di atas rata-rata aman, artinya anak cukup mampu didik dan mampu latih dan bisa berprestasi. Teorinya semakin tinggi IQ seseorang, semakin anak tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dalam keseharian maupun dalam pendidikannya. Semakin tinggi IQ seseorang pun anak semakin punya motivasi belajar, itu pasti. Jadi kalau misalnya anaknya udah dicubitin kasarannya, minta maaf ya, udah dimarah-marahin, nggak mau belajar. Kalau saya sih secara bijaksana, yuk cek aja yuk, tes IQ aja, daripada tebak-tebak buah manggis, daripada dicerewetin dari A sampai Z kayak kaset kusut. Ya, ternyata IQ-nya pas-pasan, cuma 90, pantas aja. Dengan kurikulum 2013, berat anak ini, gitu loh. Tapi kalau kecuali ya misalnya IQ-nya 200 yang bagus tuh misalkan yang ideal ya, misalnya anak-anak tuh paling enggak 119, 123, 125. Ya paling bagus lagi 130-an something lah. Maksimal mungkin 140 ya. Kalau anak-anak yang sekolah-sekolahnya favorit-favorit yang maksudnya yang kayak yang memang tuntutan belajarnya tinggi kayak Canisius, kayak Santa Ursula, SMA 8 itu mungkin anak-anaknya kalau di tes IQ mungkin 140, 130 lebih pasti gitu ya. Nah, tingkat IQ-nya Ibu, kalau memang ternyata IQ-nya tinggi tapi anaknya malas belajar, memang anaknya pemalas. Tapi kalau misalnya IQ-nya cuma standar-standar, ya memang mungkin anaknya kerepotan untuk mengikuti pelajaran gitu loh. Jadi kalau mau menekan anaknya, lihat dulu kapasitasnya. Lihat dulu gelasnya seberapa besar. Gelas itu adalah takaran IQ-nya gitu loh maksudnya. Kalau gelasnya cuma segini, kecil segini, dikasih airnya 1 gentong, ya tumpah gitu kan kira-kiranya. Yang kedua adalah nilai KKM. Nah, kalau di atas KKM aman. KKM-nya berapa ini? Sekolah Bakti Tunas Harapan? 75 ya. Nah, 75, kalau di atas 75, kalau ada 75 aman. Ya, kalau di bawah itu baru. Nah, jadi dan tingkat sosialisasi, pastikan anak punya sahabat setidaknya 1. Jadi 3 patokan itu niscaya anak kita disebut aman. Tuh, ya. Nah, mengoptimalkan potensi anak dan remaja apa saja? Nah, ini dari sisi fisik apa saja, mental apa saja, dan sosial apa saja. Bisa dibaca di sini. Saya mau menyoroti soal mental. Konsep diri yang positif. Jadi anak harus memiliki konsep diri yang positif. Konsep diri itu apa? Bagaimana anak memandang dirinya. Banyak anak-anak tumbuh dengan konsep diri yang negatif, nggak percaya diri, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga, ya kan? Merasa bodoh. Wah, ini bahaya, gitu loh. Ibaratnya bunga tumbuh tapi dia sebetulnya rapuh ya, misalnya mungkin kering gitu, ya tumbuhnya nggak maksimal gitu. Nah, tumbuhkan minat atau aktivitas yang disukai agar terciptanya minat sehingga timbul prestasi gitu. Jadi tidak saja dari sisi akademis tetapi non akademis juga harus ditimbulkan. Jadi misalnya kita punya masalah dari sisi anak saya ini akademisnya matematika, fisika, kimia nggak terlalu bagus, tapi ternyata lukisannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dia punya kemampuan untuk musik yang bagus, ya kita encourage juga atau kita endorse juga, endorsement, melakukan penguatan juga di musiknya. Dengan dia dihargai secara non akademis, otomatis penghargaan meningkatkan rasa happy meningkatkan motivasi sehingga nanti akan menularkan ke hal-hal yang lain termasuk yang akademis gitu loh. Jadi kalau membina mental anak tuh begitu, jangan merasa kayak oh ya kita pakai kacamata kuda ya, istilahnya kayak
Enggak, pokoknya fisika, kimia, matematika kamu yang bagus. Mau kamu pinter ngelukis, pinter ngedram, main gitar, bodo amat. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah, secara sosial, mencari teman yang tepat. Nah, ini Bapak dan Ibu, jangan cuek dengan teman-temannya anak kita. Ya, hati-hati juga apa yang dibaca oleh anak-anak kita itu bisa hal-hal yang mengerikan. Mohon maaf, panduan untuk bunuh diri, panduan untuk cutting, menyilet-nyilet tangan. Itu ada, pasien saya nyata kayak gitu loh. Kemarin nih, pasien ya, ada. Bu, saya coba loh, mohon maaf nih, ini nggak apa-apa ya, kalau psikolog klinis yang cerita serem-serem nggak apa-apa ya. Bu, saya coba untuk, ya dia ada masalah lah dengan orang tua lah, segala macam, orang tuanya tidak pengertian dan lain-lain, selalu sering disalahkan, anaknya frustasi. Bu, saya coba untuk bunuh diri, Bu. Pakai, sambil ketawa-tawa tuh ngomongnya, pakai rafia, tapi anaknya badannya gede ya. Saya gantung pakai rafia, rafianya putus. Ketawa-tawa aja gitu. Bayangin, anak sekarang kayak gitu Bapak dan Ibu. Jangan dipikir bahwa kalau kita tekan, kita diktator, anak kita beres. Bohong, tidak mungkin. Ya, dia akan agresi ke dalam, menyakiti dirinya sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kita harus support, poin berikutnya kita harus support supaya anak makin tangguh. Jangan hanya ketika ada kekurangan anak itu dicaci maki, dikata-katain, tapi kita juga harus memberikan support supaya anak makin tangguh. Dan yang terakhir, role model yang tepat. Nah, ini sebaik-baiknya role model adalah orang tua, supaya anak bisa mengidentifikasi diri yang positif. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu, jadi panduan nilai hidup bagi orang tua apa saja? Ada 6 hal ini yang bisa dibaca. Intinya adalah jadilah role model yang baik. Daripada influencer yang jadi modelnya, role model, daripada selebgram, lebih baik kita, seburuk-buruknya kita adalah orang tuanya. Ya, kalau bisa menjadi role model, mestinya anak bisa kita kendalikan. Nah, yang berikutnya gadget bukan babysitter nih ya. Kalau sekarang keluhannya, Bu, anak saya kecanduan gadget. Yakin, dulu yang ngasih siapa? Ya kan, anak nggak mungkin dong baru lahir ngek gitu ya, terus tiba-tiba Bu minta gadget, nggak mungkin. Dari 2 tahun aja supaya anteng, supaya diem, emaknya bisa mainan HP, chatting-chattingan di WA, anaknya dikasih gadget. Gimana nggak anak kecanduan? Sebaiknya idealnya itu gadget bisa diberikan setelah setidaknya umur 13, idealnya 15. Tapi kalau 3 tahun saya prihatin ya, anak-anak sekarang udah dikasih kayak gitu. Nah, berikutnya jangan gaptek. Nah, berikutnya lagi ciptakan perilaku yang tertata dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Kira-kira itu Bapak dan Ibu. Wow, ini waktunya sudah saya habiskan semua loh ini ya. Dan 9:30 kita harus selesai nih, minta maaf. Mungkin pertanyaan bisa diringkas saja, minta izin Ibu moderator Miss Indri. Nah, ini ada beberapa buku referensi. Nah, akhirnya slide saya sudahi, tepat 1 jam kurang. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Silakan untuk follow Instagram saya. Kalau memang ingin berteman, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa chat-chat saya di media sosial saya di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ariza. Sama-sama. Ya, oke. Ini ternyata dalam sesi pemaparan Ibu berlangsung itu sudah banyak yang bertanya, tapi lewat forum chat. Iya. Jadi sebelum saya persilahkan sudah bertanya banyak. Oh ya, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di Zoom ini bisa mengisi daftar kehadiran di forum chat. Kami bagikan daftar kehadirannya, nanti jadi bisa diisi apabila nanti ke depannya kami ada agenda atau ada informasi lebih lanjut yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan itu. Oke. Untuk pertanyaannya Bu Ariza ini sudah saya ringkas. Ada 3. Yang pertama dari Bu Haning. Bagaimana menyelaraskan harapan orang tua dengan pemilihan minat atau jurusan yang diambil anak-anak untuk masa depannya? Jadi, menyelaraskan antara minat orang tua dengan minat anak-anaknya agar seimbang. Yang kedua, dari Bapak Sulistiono,
bagaimana kita menggali bakat dan minat? Oh, hampir sama dengan Bu Hani. Jadi yang diharapkan bakat dan minatnya anak-anak itu sesuai dengan orang tua. Yang ketiga ada dari Dokter Veronica, berapa lama screen time yang tepat dalam seminggu sehingga sesuai dengan jenjang usia anak di luar screen time untuk akademik. Jadi screen time untuk family time mungkin dalam seminggu gitu Pak Ibu. Jadi yang pertama ada. Saya jawab dulu ya Ibu Miss. Maaf, yang pertama tadi bagaimana menyelaraskan jurusan-jurusan antara orang tua dengan keinginan anak itu ya kira-kira ya. Dari Ibu siapa tadi? Dari Bu Hani sama Bapak Sulistiono. Oh, Ibu Hani dan Bapak Sulistiono. Pertanyaannya bagus sekali nih gitu ya. Sebetulnya gini, jujurnya kita sebagai orang tua kan kita ada kepingin juga, aduh anaknya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur gitu ya kira-kiranya ya. Jadi kalau saya sih gini, menyelaraskannya singkatnya gini, kita ajak ngobrol anaknya, kita sampaikan, kalau kata ibu gitu ya, kalau kata bapak gitu, kamu itu bagusnya, cocoknya misalkan masuk kuliah jurusan teknik industri, karena teknik industri itu sekarang sangat dibutuhkan, bla 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 bla. Kita sebagai orang tua memberikan masukan-masukan dari sisi kehidupan yang sekarang ini terjadi yang mungkin anak nggak ngerti, gitu ya. Nah, tapi terus kita kembalikan lagi kepada anaknya, Bu, Pak, anak-anak sekarang ini nggak bisa dilarang loh, hati-hati ya. Jangan kesannya kita memberi masukan, tapi kesannya kayak kita melarang atau mengatur. Kalau saya sendiri juga punya anak remaja ya, sekarang sudah 20 tahun, saya sendiri juga memberikan masukan-masukan gitu. Kalau bahasanya kita mau mempengaruhi ya sedikit-sedikit, pelan-pelan gitu. Jangan kamu masuk ini aja, kamu pasti bisa gini gitu. Yang tadinya mungkin dia semangat malah jadi nggak semangat hanya gara-gara orang tua saya ngatur. Kadang-kadang anak jadi punya emosi negatif kayak balas dendam, bodo amat, nggak mau belajar segala macam. Ini kan pilihan orang tua saya gitu. Jangan sampai malah jadi seperti itu ya. Jadi selaraskannya adalah dengan cara berdialog. Kita memberikan masukan itu yang sebetulnya maunya kita itu caranya dengan memberikan masukan. Tapi terus akhirnya kita tanya sama anaknya, kamu maunya apa? Tetapi jangan lupakan Bapak dan Ibu, kalau untuk pemilihan jurusan, kalau saya di tempat praktek, saya biasanya minta untuk bawa rapotnya. Rapot dari semester 1 sampai, misalkan dia SMA ya, jadi dari kelas berapa itu, 10, 11, 12 saya akan lihat, kemudian tes IQ-nya, kesanggupannya, anaknya pengen masuk kedokteran, bapaknya pengen masuk kedokteran, ibunya pengen anaknya masuk kedokteran, tapi minta maaf IQ-nya pas-pasan, ya saya nggak rekomendasikan. Masuk swasta aja, saya nanti masuk jalur mandiri gini-gini, kasihan anaknya ngos-ngosan ya. Minimal kalau kedokteran ya minta 119 deh, 117 sudah pas-pasan gitu. Lebih baik kalau yang IQ-nya cuma 100 ya, misalnya 90 ya masuk. Ya artinya gini ya, ini bukan harga mati. Yang saya sampaikan ini bukan harga mati, tapi kalau memang Bapak Ibu misalnya bersikeras, enggak yang penting anak saya niat, anak saya mau, anak saya misalkan punya semangat belajar, ya monggo. Tapi saya kan dari sisi potensi-potensi kan harus memetakan juga gitu. Jadi harus dilihat kemampuannya juga gitu. Jadi kan biasanya ada tes minat bakat juga kan dari sekolah, itu juga harus kita lihat. Minat bakatnya tidak menunjukkan ke medical gitu. Adanya misalnya social interaction, kemudian mungkin hal-hal yang lain misalnya outdoor, tapi Bapak Ibunya pengen atau mungkin lebih ke science atau misalkan lebih ke art, tapi Bapak Ibunya pengen anak masuk atau ke musik, tapi anaknya harus masuk ke kedokteran, ya monggo saja. Cuma itu mengandung risiko gitu kira-kira. Mudah-mudahan cukup membantu, Miss Desi. Kita lanjut berikutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, screen time Ibu, screen time yang sesuai dengan jenjang usia anak. Kurang dengar apa? Screen time atau family time.
Jadi Oh, family time, family iya, time, family family time. Oke. time dalam keluarga dalam 1 minggu itu sesuai dengan jenjang usia anak itu seberapa lama? Itu Ya, dari pertanyaan bagus. dari Ibu Dokter. Ya. Ibu, Ibu, Ibu pertanyaan Dokter Ibu. Veronica. Oh, Ibu Ibu Dokter dokter. Veronica. Halo Oke. Ibu dokter. Iya, ini bagus sekali. Bu dokter pasti sibuk ya. Nakes itu sekarang sibuk soalnya. Saya sendiri ini juga lagi buru-buru nih. Jadi gini, Bu dokter, Bu Veronica, tidak terpenting apa namanya kuantitinya, kapan-kapannya, tetapi quality juga bisa kok gitu. Family time secara quality. Misalnya hanya setiap hari Minggu, nggak apa-apa. Nggak mesti harus pergi-pergi keluar rumah untuk ke restoran makan, nggak apa-apa. Dengan kita kumpul di ruang tamu, ngobrol kegiatan satu minggu, kamu gimana gitu, teman-temannya gimana, bu gurunya gimana, zoomnya gimana, makan es krim sama-sama yang beli secara online, ya kan, atau mamahnya gorengin pisang goreng, kita makan sama-sama, itu family time. Yang terpenting adalah berkesan, Ibu. Gitu. Bukan soal, oh berarti setiap hari harus meluangkan 30 menit nih. Enggak juga, enggak perlu kok, enggak perlu. Yang penting melekat di hati anak. Kegiatan itu melekat. Kalau misalnya kita paksakan juga setiap hari kumpul-kumpul, tapi anak juga tidak enjoy, udah ya aku mau ngerjain PR nih, PR-ku lagi banyak, udah ya aku ngantuk, aku mau tidur, percuma juga. Jadi yang penting adalah bahwa family time itu bisa dilakukan, tidak mesti harus waktunya banyak, tetapi berkualitas itu satu, dan berkesan ke hati anak-anak. Intinya itu. Sudah, Miss Desi, kira-kira Oke, Ibu. cukup membantu. Iya. Ya, Kalau untuk ini ada pertanyaan lagi juga, Ibu. Kalau untuk screen time atau untuk anak seberapa lama dalam 1 hari itu maksimal memegang gadgetnya? wow, itu juga menjadi suatu pancingan yang bahaya ya. Jadi berapa jam, nggak bisa tentang berapa jam, tetapi pastikan gadget itu bukan gini. Tolong mulai budayakan Bapak dan Ibu penggunaan gadget itu sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Kerja keras apa? Wah, sudah berjam-jam nge-zoom, ya kan? Satu. Wah, hadiah karena sudah menjadi anak baik, duduk anteng di depan laptop seharian. Wah, karena sudah menjadi anak baik, sudah mengerjakan tugas-tugas setelah Zoom, misalnya. Atau tambahan lagi, wah, karena sebagai hadiah, misalkan sebagai hadiah untuk bahwa kamu misalkan sudah sholat hari ini, sudah makan teratur, itu bisa kita berikan. Jadi jangan berikan gadget cuma-cuma, tetapi tolong kita sugestikan bahwa kamu tuh dikasih gadget bukan sebagai, nih, karena waktunya kamu main gadget, bukan, tetapi sebagai hadiah atas perbuatan baik yang dia lakukan. Bisa ya, seperti itu. Padahal sebetulnya kita sebagai orang tua sih sudah menganggarkan waktu gitu ya. Tapi misalkan nih hadiahnya kamu setengah jam. Misalkan dari jam 5 sampai setengah 6 atau mungkin 1 jam lah boleh ya. Jam 4 kan, jam 3 kan selesai Zoom kan. Jam 4 sampai jam 5 boleh main gadget full, nggak boleh diganggu. Kita juga nggak boleh ganggu. Begitu jam 5 selesai, ayo mandi, ya kan, waktunya mandi, misalnya waktunya ngobrol sama keluarga, main sama adik, nah jam 6-nya mandi, lanjut bikin PR, misalnya seperti itu. Jadi kita sudah anggarkan waktu, ya kurang lebih 1 jam cukup ya, 30 sampai 1 jam, tapi setiap hari, karena kalau ada nih, ini orang tua, kalau menurut saya salah, banyak yang gini, pokoknya selama Senin sampai Jumat nggak boleh pegang gadget, begitu Sabtu Minggu, bapaknya kesempatan tidur seharian, capek kerja, mamahnya juga, wah anaknya dari pagi sampai sore pegang HP terus, sama aja bohong Bu, gitu ya, karena screen time, penggunaan gadget itu juga harus dibatasi karena kesehatan mata anak kita juga. Paling tidak setiap 45 menit harus jeda ya, harus mengedipkan mata, menggerak-gerakkan badan, misalnya kayak gitu. Jadi nggak bisa juga harus di-force 3 jam gadget, nggak bisa seperti itu. Gitu Miss Desi. Oke. Bapak Ibu hadirin, atau ada yang ingin bertanya langsung? Tidak lewat forum chat bisa.
Kami persilahkan untuk bertanya langsung. Adakah? Ya, mungkin kita masih bisa kasih 2 pertanyaan lagi, Bu, sebelum Iya. kita selesai, Bu. Iya. Jadi mungkin bisa komunikasi langsung. Ini mumpung ada kesempatan bertemu dengan Bu Oriza langsung. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Saya boleh, Bu? Oke, boleh Ibu. Mari, Bu. Yes. Bu, ini Ibu saya siapa? Saya Francisca, Bu. Ibu Francisca. Ibu Francisca. Iya. Ya, jadi gini, semisal kita selaku orang tua sudah mengajarkan berbagai aspek kehidupan kepada anak dengan baik, tapi anak itu kan nantinya bergaul dengan teman-teman lainnya, di mana mereka juga pasti punya karakter dan pola asuh yang berbeda dari orang tuanya. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan anak itu kan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan ya, Bu ya. Betul. Nah, pertanyaannya, untuk meminimalisir pengaruh buruk dari teman, itu bagaimana ya, Bu ya? Atau jadi biar anak itu tidak mudah terpengaruh sama teman-temannya gitu. Iya, Ibu Francisca. Terima kasih pertanyaannya loh, Ibu Francisca. Jadi gini, kalau usia anak-anak, batasan WHO tadi ya, 0 sampai 18 tahun, itu sejatinya harus nilai hidup harus full kita kendalikan dari orang tua. Tidak boleh tidak, dan ini harga mati. Nah, kalau sampai minta maaf nih, banyak anak-anak ya yang kejadian di tempat praktek, nggak betah di rumah, pengen kabur dari rumah, itu karena dia nggak nyaman dengan orang tuanya, karena parentingnya, dan mungkin nilai-nilai hidup yang salah. Nah, tapi sebaliknya setelah 19 tahun, sejalan dengan early adolescence, masa dewasa muda yang sudah dihadapi anak gitu ya kan, anak dari remaja menuju fase dewasa kan, 19. Nah, itu memang kita sudah tidak bisa mengontrol lagi, Bu. Kadang-kadang kan usia 19 juga anak udah kuliah di luar kota, luar negeri ya kan, udah ngekos ya, value-value yang dimiliki itu sudah terakulturasi alias sudah tercampur baur dengan nilai-nilai yang ada di pertemanan, di kampus, di organisasinya, memang seperti itu. Tetapi kalau dari 0 sampai 18 tahun sudah kita terapkan value yang bagus, bagaimana harus menghargai orang tua, harus respect, harus menghormati sesama dan lain-lain, mestinya itu akan terbawa terus sampai akhir hayatnya. Jadi basic fundamental itu tetap harus ada dari orang tua. Gitu, Bu, kira-kiranya. Jadi kalau misalkan, minta maaf nih, pertanyaannya, anak saya nih umurnya 11 tahun, tapi kok dia lebih terpengaruh oleh teman-temannya, bukan nurut kata kita, berarti minta maaf, value kita kurang kuat. Dan kita sebagai orang tua kurang bisa memberikan parenting dengan cara yang maksimal. Gitu sih kalau kata saya. Gitu. Jadi itu justru kembali ke kita sebagai orang tua, tantangannya bahwa mungkin anak-anak kita itu kurang bisa kita ambil hatinya. Jadi sama lah, Bu, kayak kita bersahabat. Misalnya saya sama Ibu Francisca bersahabat. Ya. Tapi ternyata saya sama Miss Desi punya sahabat baru juga nih. Saya punya sahabat bernama Miss Desi. Ternyata Miss Desi itu lebih asik, lebih menarik, lebih menyenangkan. Ya saya kan lebih pro ke Miss Desi misalnya, gitu ya. Atau Ibu Francisca yang lebih suka sama Miss Desi karena mungkin saya orangnya terlalu pendiam, terlalu nggak banyak ngomong, nggak asik, nggak menarik. Nah, makanya kita sebagai orang tua, supaya nilai hidup yang kita ajarkan bisa tertanam, ya kita parenting kita harus asik, menarik. Kita harus bisa mengambil hati anak kita. Hati-hati. Kalau dulu kita sebagai anak, orang tua kita lebih mudah untuk mengedukasi kita, karena apa? Ya tadi panutannya karena orang tua dan guru. Kalau sekarang kita tuh saingan sama internet, Bu. Susah gitu ya. Saingan kita tuh sama influencer, saingan kita itu sama selebgram. Jadi kita harus kuat-kuatan pengaruh. Kira-kira itu sih, Bu Francisca, mudah-mudahan cukup membantu. Terima kasih. Oh, iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, bisa mau tanya. Apa perlu diperbarui untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, Bu? Ya, perlu diperbarui. Sebetulnya IQ itu
validnya kurang lebih idealnya 6 bulan saja, karena tingkat adaptasi seseorang itu 3-6 bulan. Jadi kalau sudah setahun bisa kok tes IQ lagi gitu. Dan deviasi IQ itu biasanya plus minus 12 poin. Kalau sekarang kalau misalnya sekarang 100, logikanya kalau dia naik-naik pun hanya plus mentoknya 12. Jadi misalnya 112. Biasanya seperti itu ya. Itu tinjauannya. Kalau turun pun biasanya ya dari 100 dikurangi 12 berapa tuh gitu ya. Kira-kira mungkin hanya sebatas 88. ya, hanya sebatas itu. Jadi minta maaf nih kalau ternyata sekarang saya dites sekarang 100. Tahu-tahu besok dites lagi 130, kayaknya nggak mungkin. Mana yang salah saya nggak tahu. Jadi paling plus minusnya deviasinya hanya 12 poin gitu. Dan genetik IQ itu genetik ya Bapak dan Ibu. Jadi ya makanya kita sebagai orang tua kalau kadang-kadang nih bapak-bapak ini kalau mau pilih calon pasangan yang pinter gitu ya, karena katanya genetik ya, IQ itu genetik dari ibu juga gitu ya, apa ya kira-kira gitu. Jadi IQ tetap genetik sih gitu. Jadi jangan berharap, wah saya kok teman-temannya tuh IQ-nya bisa 140, bisa 130, anak saya cuma 100. Lah bapaknya piro, ibunya piro, ya jangan gitu ya. Kira-kira itu Miss Desi. Oke, terima kasih Bu Riza. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Iya, Bu, boleh tanya ya, Bu ya? Oh, Ya. Nah, sekolah kan mempunyai KKM ya, nilai KKM yang harus dipenuhi anak-anak. Ya. Nah, padahal anak-anak kan ada yang tidak suka dengan mata pelajaran tertentu. Misalnya, saya nggak suka matematika, nggak suka fisika, nggak suka apa gitu kan. Tapi dia harus memenuhi nilai KKM itu. Betul. Nah, gimana caranya supaya anak itu nggak stres untuk mencapai nilai itu? Saya sih paling cuman begini, paling tidak kamu penuhin aja KKM, nggak usah neko-neko, penuhin aja nilai KKM, tapi nilai yang di mata pelajaran yang lain kamu harus bagus. Gitu. Yang kamu suka kamu harus bagus. Gitu. Iya, gimana supaya anak nggak stres tuh gimana? Iya. Ya Bu Haning, langsung saya jawab ya. Jadi betul Bu Haning ini sepertinya tampaknya orang tua yang bijaksana nih dari roman mukanya. Mudah-mudahan ya Bu, ya saya doakan. Nah jadi bahwa kalau anak sudah dipaksa dan rasanya tidak suka dengan fisika, kimia, ya kita mau gimana ya, memang mungkin nggak bakat juga gitu ya. Tetapi mungkin kita bisa secara teknis kita bisa lakukan misalnya les private dulu ya kan bisa gitu. Atau belajar yuk sama teman-temannya yang lebih pintar bisa gitu ya. Atau kalau untuk secara parenting kita ya kita encourage dia atau support dia gitu ya untuk dengan yang ketiga adalah dengan metode memberikan rewards bila misalkan kamu nanti kalau nilainya di atas KKM nih 80 aja nanti ibu misalkan upgrade gadget kamu dengan yang baru atau belikan sepeda baru kan bisa. Jadi motivasi anak itu juga bisa terbangun walaupun dia tidak mampu dengan cara meningkatkan motivasi dengan pemberian rewards, itu juga bisa, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir kalau misalkan, wah nyatanya anaknya stres gitu. Sebetulnya stres itu bisa kita hindari Bu, kalau tadi kita sudah lakukan 4 hal tadi ya, kalau bisa les, terus kemudian tanya sama teman, terus kemudian kita sendiri juga memberikan reward gitu, hadiah-hadiah sebagai penguatnya, terus kemudian kita juga tidak menekan, mestinya sih nggak stres gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sendiri juga stres karena saya nggak stres sama mama sama ibu sama bunda, tetapi saya stres sama guru saya yang galak banget gitu ya. Ya kita itulah sebenarnya peran kita di rumah untuk menenangkan gitu anak-anak kita dan supaya dia tidak stres ya kita juga di rumah juga memberikan kesenangan-kesenangan untuk merilis stresnya. Dia stres di rumah di sekolah ya di rumah kita tenangkan kayak gitu. Jadi dan kita beli pengertian sekali lagi dengan penanaman nilai hidup, ketangguhan, bagaimana anak bisa resilient, struggle, punya semangat daya juang, itu kan value-value Bu. Jadi mohon ditanamkan dan lebih kuat lagi. Insya Allah anaknya nggak stres gitu aja. Oke, terima kasih. Ibu Haning, terima kasih.
Iya, tadi Ya, saya nanya juga, yang saya ketik apa bisa dijawab juga? ini dengan Sinta. Bu Sinta. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Sinta, Ibu. Tes IQ pakai buku yang dijual bebas itu bisa juga tidak, Ibu? Terus kalau anak belajar lama, misalnya nulis 1 kalimat, 2 kalimat, lalu dia lari-lari, harus ada selingannya bagaimana mengerjakan tugasnya itu. Jadi waktunya habis karena dia tidak fokus mengerjakan, seperti itu. Ya Ibu, ya Bu Sinta ya. Iya, Pertanyaannya betul. seperti itu? Iya. Oke. Yang pertama tadi apa Bu? Maaf. Yang pertama itu tes IQ pakai buku yang dijual bebas itu bisa juga tidak. Jadi tes IQ itu kan ada, ya dijual bebas bukunya. Terus yang kedua itu bagaimana cara melatih fokus anak agar anak itu tidak fokusnya terbelah ketika mengerjakan soal atau tugas seperti itu. Iya, oke. Ya, Ibu Sinta, dan mohon izin Ibu Miss Desi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir juga yang mungkin akan saya jawab. Saya mohon maaf dulu kepada semua audiens yang mungkin belum sempat bertanya kepada saya. Saya minta waktu bahwa saya harus undur diri setelah ini Miss Desi ya. Iya, Ibu, segera waktunya ya. Ya, saya harus berangkat kerja sebabnya. Oke, harus praktek. Jadi gini, Sinta, untuk ini sering ini ya, sering orang-orang juga sering tanya ini sebenarnya valid nggak gitu. Itu sebetulnya gini Bu, hanya untuk melatih proses berpikirnya, bahwa di buku-buku itu bagaimana kita bisa menjawab dengan cepat dengan pola-pola yang mirip-mirip. Tetapi apakah pertanyaannya akan pasti itu? Tidak sama sekali, tidak gitu ya. Tetapi sama kok, ada kotak-kotak, ada balok-balok, ada gambar-gambar, iya. Tetapi kan jadi para psikolog untuk mengetes itu alat tesnya disesuaikan dengan kebutuhan aspek yang akan diukur, misalnya ketelitian, misalnya ketangguhan kerja, misalnya kecepatan kerja. Jadi belum tentu yang ada di buku itu, tetapi setidaknya kita belajar untuk latihan supaya nggak kaget, nggak apa-apa Ibu, supaya melatih percaya diri aja, itu hanya sugesti aja, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau Ibu mau psikotes, anak-anak mau psikotes, tolong sampaikan yang penting jangan lapar, jangan ngantuk, jangan bete. Bete itu apa ya? Jangan, karena kalau anak nggak mood, lagi kesel, mengurangi konsentrasi. Kalau lapar, jadi lamban. Kalau ngantuk, jadi lamban. Yang penting itu aja kok, gitu. Anak-anak pasti bisa mengerjakan asal fokus, gitu. Kira-kira itu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Melatih fokus anak Ibu. Jadi ketika mengerjakan tugas. Umur berapa dulu? Kalau 1 SD. Nah, iya Ibu, kalau masih 1 SD. Jadi gini, kesiapan belajar anak itu baru ada umur 5 tahun. Ya, kalau misalnya anaknya juga baru umur 7 atau 8 tahun, itu tolong kita sikapi bahwa anak itu sedang belajar untuk berusaha komit dengan tugas-tugas atau pelajaran-pelajaran atau pendidikan formal. Ya kan, peralihan dari TK ke SD, wajar, nggak apa-apa. Yang penting tugas selesai, ya mamahnya juga, orang tuanya juga, jangan untuk jangan jadi nggak sabaran gitu. Pokoknya kamu kerjain dulu, baru main-main. Iya, sering saya marahin. Kalau saya sih nggak gitu sih Bu, gitu. Kalau anaknya masih mau ngambil es krim dulu, gitu ya, terus makan es krim dulu sebentar. Yang penting kita tungguin, oke, habis selesai es krim kerjain. Tapi kita pelan-pelan. Nah ini menggiring anak untuk ayo selesaiin dulu yuk. Kalau selesai lebih enak. Kalau sudah selesai kerjain PR-nya, malah nanti makan es krimnya bisa lebih santai gitu. Bisa main HP dengan tanpa diburu-buru, tanpa ditanya-tanya sama mama dan lain-lain. Seperti itu sih Bu, kira-kiranya. Jadi memang harus begitu terus ya. Dia bilang biasa mainnya boleh banyak, sekarang kok nggak boleh, dia bilang gitu. Jangan sampai nanti anak stres hanya gara-gara merasa tertekan. Anak-anak seusia itu masih belum tahu mana yang baik dan mana yang benar, Bu. Yang penting ciptakan situasi yang menyenangkan dulu aja. Yang penting tuh tugasnya selesai, Bu, gitu. Walaupun ada procrastination, penundaan-penundaan ya, Ibu, kita mesti tabah lah, mesti sabar, namanya orang tua ya, Bu, gitu.
Kamu mau ngapain dulu? Nah, aku lapar, aku mau makan dulu. Ya udahlah Bu, makan dulu. Iya gitu. Lagi aku main HP sebentar, nggak bisa. Nah itu baru nggak bisa. Tadi makan udah dikasih sama ibu makan, terus misalnya ngobrol sama teman sudah dikasih, sekarang kerjain dulu. Ya udah paling tidak kerjakan misalkan 5 soal dulu, kan ada 10 soal, 5 dulu. Nanti habis 5 istirahat. Nah itu boleh. Jadi ibu sendiri juga harus punya bargaining position. Apa itu? Punya tawar-menawar sama anak-anak ini kan sedang belajar menegosiasi juga, mengendalikan ibunya, anak jangan juga sampai anak berpikir, oh ibunya bisa kita kendalikan, jangan juga. Apakah terlalu awal ya anak saya? Anak saya SD umur 6 tahun, apa harusnya masih balik lagi ke TK besar atau gimana kok kondisi Wah, seperti itu saya kurang tahu, tergantung pihak sekolah ya Bu ya, tapi mestinya sih enggak ya, tapi lebih kepada beban sekolah yang jangan terlalu berat. Makanya kan sekarang sekolah itu kan di usia 7 ya, 7 itu sebenarnya ideal. Saya juga dulu 6 kan, tapi ya enggak sih, kita nggak usah menyalahkan apa yang sudah terjadi, lebih kepada kita untuk bisa memberikan bumper kenyamanan saja bagi anak dalam menghadapi pelajaran-pelajarannya. Intinya itu saja sih Bu. Tahan Ibu bisa ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Bu Sinta. Sekaligus penanya terakhir, ini mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Ini karena waktunya sudah selesai. Seharusnya tadi ya Ibu Riza ya, jam 10.30 tepat, tapi ini ternyata sangat antusias dari Bapak Ibu sangat besar. Dan mohon maaf kami sampaikan apabila ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh Ibu Riza, baik dari YouTube maupun dari forum chat di Zoom, karena waktu kami sudah terbatas. Oh ya, ini saya barusan dapat bisikan dari panitia, jika ada giveaway bagi penanya. Kami ucapkan selamat atas Bu Hani, Pak Sulistiono, Bu Francisca, dan Bu Sinta. Ada giveaway. Bagaimana bentuknya giveaway? Bisa menghubungi Miss Indri. Nanti bisa komunikasi dengan Miss Indri langsung saja untuk pemberian giveaway. Baik, ya. Sudah jelas Bapak Ibu semua? Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu R.A. Oriza Sativa, SPSI, PSI, CH, CCR yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Dan akhirnya saya Miss Desi Permatasari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat siang. Sehat Bapak dan Ibu semua. Mohon izin live ya. Terima Iya, kasih. Ibu, terima kasih. Terima kasih Miss Desi, Bapak Kepala Sekolah dan semuanya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Ibu Ariza. Selamat beraktivitas kembali. Baik, Miss Desi, silakan. Sudah ditutup, Mr. Tomo. Bapak Ibu bisa Sudah meninggalkan meninggalkan. Zoom ini. Ya, Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom ini. Acara sudah selesai. Nanti untuk giveaway, tadi pemenangnya atau peserta yang berkesempatan mendapatkan giveaway ada Bu Haning, Pak Sulistiono, Bu Francisca, dan Bu Sinta. Nanti bisa menghubungi Miss Indri bagaimana pemberian giveaway-nya. Selamat beraktivitas kembali, selamat siang. Ya, Ibu Bu Yanti, selamat siang, bisa beraktivitas kembali, oke. Bapak Ibu nanti bisa juga mengikuti di YouTube SMP PTH. Jadi nanti kita akan share lagi untuk kegiatan hari ini. Jadi tidak usah takut jika nanti, oh saya kelewatan beberapa hal, padahal penting sekali, nanti bisa dilihat lagi di situ. Terima kasih, selamat siang, tetap sehat, tetap semangat.